Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Pak W dalam bidang matematika, dalam mapel matematika. Di pertemuan pembelajaran yang keempat ini, kita akan melanjutkan kembali berkaitan dengan bilangan berpangkat. Tetapi khusus untuk pertemuan yang keempat ini nanti kita akan bahas bilangan dalam bentuk akar. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pertemuan keempat ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dengan berdoa nanti kita diberi kelancaran, diberi kemudahan untuk menerima video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mari dengan duduk sikap sempurna kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Gimana kabar anak-anak? Sehat? Pada pertemuan keempat ini, sebelum kita berlanjut, harapan saya anak-anak dalam keadaan sehat beserta keluarga, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan mencoba nanti ada 3 KD atau 3 materi yang akan kita bahas. Pertama, berkaitan dengan sifat-sifat bilangan bentuk akar, kemudian menyederhanakan bentuk akar, dan yang terakhir menyelesaikan operasi bilangan bentuk akar. Di pertemuan yang keempat ini kita akan hampir sebagian besar nanti pembahasan soal berkaitan dengan bilangan bentuk akar. Harapan saya anak-anak setiap pertemuan anak-anak mempunyai materi atau mempunyai catatan yang berkaitan dengan materi-materi pembelajaran yang anak-anak pelajari di saat ini. Sehingga harapan saya nanti selain anak-anak punya video pembelajaran, juga punya catatan berkaitan dengan materi bilangan berpangkat dan bilangan bentuk akar. Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut, saya akan membahas berkaitan dengan tugas individu yang ketiga kemarin. Hampir sebagian besar anak-anak di nomor 1 mengalami kesulitan berkaitan dengan bilangan berpangkat. Yang akan kita bahas pertama kali yang nomor 1A. Nomor 1A di sana ada soal 2P kali 3Y kuadrat pangkatkan 3. Nah, di sini banyak sekali anak-anak yang mengalami permasalahan kesulitan menjawab permasalahan ini. Di sini sebenarnya ada banyak cara. Cara yang pertama, boleh anak-anak di sini melakukan penyelesaian dulu yang di dalam kurung. Jadi ini cara yang pertama nanti. Boleh. Artinya anak-anak mengalihkan dulu di sini 2 dikali 3 ini 6, kemudian P Y kuadrat tetap, nah seperti ini, kemudian dipangkatkan 3. Nah, kemudian berdasarkan sifat perkalian, ini kan di dalam kurung ini kan artinya perkalian, 6 kali P kali Y pangkat 2 dipangkatkan 3, berarti kan pangkatnya bisa masuk, artinya jadi 6 berpangkat 3, P berpangkat 3, kemudian Y kuadrat dipangkatkan 3, jadi ini Y kuadrat dipangkatkan 3, jadi seperti ini. Sehingga di situ akan muncul 6 berpangkat 3, P berpangkat 3, kemudian ini Y pangkat 2 dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Ini Y pangkat 6. Atau ada anak yang tuliskan seperti ini, 216 P kuadrat pangkat 3, Y pangkat 6. Nah, ini jawaban yang nomor 1. Jadi 216 P pangkat 3 kali Y pangkat 6. Ada yang jawab seperti ini. Terima kasih, ada yang sudah benar, tetapi masih banyak yang mengalami permasalahan atau belum benar menjawab nomor 1A. Yang kedua, boleh juga di situ anak-anak tidak mengalihkan tapi dijawab, berarti begini. Berarti situ 2P dipangkatkan 3 dikali 3Y kuadrat dipangkatkan 3. Jadi pangkatnya masuk. Kemudian di sini sama, ada bentuk perkalian. Maafin ada yang kekeliruan di sini.
pangkatnya 3 di luar ini pangkatnya di luar, maaf sebentar. Jadi ini P, di sini P, ini pangkatkan 3 dikali, sehingga di situ muncul 2 berpangkat 3 kali P berpangkat 3 dikali 3 pangkat 3 Y pangkat 6. Kemudian boleh ini berarti ada yang kemarin ada yang ini 8 P pangkat 3 dikali 27 pangkat 3 Y pangkat 6. Nah sampai sini ada yang seperti ini saya sudah benarkan. Ini terima kasih sudah betul. Tapi kalau mau disesuaikan yang di atas itu maaf ada yang keliru lagi. Ini karena sudah dipangkatkan 3 jadi nggak perlu lagi muncul pangkat 3. Jadi menjadi 27 Y pangkat 6. Nah gitu. Kemudian kalau 8 kali 27 berapa? Ya sama 216. Berarti P berpangkat 3 Y berpangkat 6. Nah seperti ini. Jadi anak-anak banyak yang keliru. Artinya yang dipangkatkan hanya variabelnya tapi bilangannya tetap. Nah ini. Kemudian yang berikutnya yang nomor B. Nomor B sama. Nomor B banyak cara. Boleh ada cara yang pertama seperti ini boleh. Karena itu pangkat 2 boleh seperti ini Y2 Y pangkat 3 dikali 2Y berpangkat 3 karena pangkat 2 boleh seperti ini. Ini berarti kalau dijabarkan ya 2 kali 2 di 4 Y pangkat 3 kali Y pangkat 3 bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat pangkatnya dijumlah. Jadi seperti ini boleh. Atau cara yang kedua menggunakan sifat perkalian dalam yang dipangkatkan kembali kan menjadi muncul 2 berpangkat 2 kali Y berpangkat 3 dipangkatkan 2. Jadi muncul di sini 4 karena 2 pangkat 2 4. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi jadi Y berpangkat 6. Ini boleh. Nah ini jadi nomor 1 banyak yang penyelesaiannya banyak yang belum benar, hanya kurang teliti saja. Jadi sekali lagi anak-anak setiap ada video pembelajaran seperti ini mohon ini di pause kemudian dicatat sehingga anak-anak mempunyai catatan yang nantinya untuk belajar kembali. Tidak hanya nonton saja tapi tolong materi ini dicatat untuk arsip anak-anak. Kemudian soal nomor 1C. Nomor 1C sama, boleh seperti ini anak juga. Min 3 H kuadrat dikali karena pangkat 3 min 3 H kuadrat dikali min 3 H kuadrat. Seperti ini boleh. Sehingga bilangan kalikan bilangan aja. Min 3 kali min 3. Ini min 3 kali min 3 itu kan 9. Dikalikan min 3 jawabannya adalah min 27. Jadi kalau bilangan negatif pangkatnya ganjil pasti hasilnya negatif. Kemudian H pangkat 2 kali H pangkat 2 sudah H pangkat 4 karena kan pangkatnya dijumlah. Kemudian H pangkat 4 ditambah H pangkat 2 kan jadi H pangkat 6. Nah seperti ini boleh. Atau cara yang kedua seperti ini. Berarti negatif 3 pangkat 3 kali H kuadrat dipangkat 3. Sehingga negatif 3 dipangkatkan 3 hasilnya negatif 27. Dikali H kuadrat dipangkatkan 3 maka jadi H pangkat 6. Maka di sini muncul negatif 27 H pangkat 6. Jadi silakan caranya banyak. Untuk anak-anak boleh cara 1 boleh 2. Hampir sebagian besar anak-anak di situ negatif 3-nya tidak dipangkatkan. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 ini banyak juga yang mengalami kesalahan. Jadi di situ 4A pangkat 3 dikuadratkan dibagi 2A kuadrat. Ini boleh anak-anak seperti ini. 4A pangkat 3 kali 4A pangkat 3. Ini boleh dibagi 2A pangkat 2. Seperti ini boleh. Kemudian kemarin ada yang menyederhanakan. Disederhanakan boleh, sebelum dikalikan ini boleh sederhanakan. Oh ini hasilnya 2. Sehingga di situ muncul dikalikan aja 2 kali 4 berarti 8 A pangkat 3 kali A pangkat 3 berarti pangkatnya dijumlah per
A pangkat 2. Kemudian karena bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurang. Jadi A6 dikurangi 2 muncul 8A berpangkat 4. Nah, ini berkaitan dengan soal nomor 1, nomor 2 di tugas yang ketiga kemarin. Anak-anak masih mengalami permasalahan dalam menyelesaikan. Jadi tolong setiap ada penyelesaian soal ini, anak-anak catat. Ini di pause dulu, kemudian anak-anak catat. Jadi seperti belajar di kelas. Jadi dicatat, mohon karena anak ini untuk mempelajari kembali besok. Kemudian yang nomor B sama. Nomor B ada yang menuliskan seperti ini boleh. Jadi artinya tulis ini negatif 6 M pangkat 3 dikali negatif 6 M pangkat 3, karena disitu dikuadratkan per 3M dikuadratkan, maka ini 3M kali 3M. Berarti ini kan jadi muncul, ini boleh anak sederhanakan negatif 2. Ini sederhanakan ini kan gitu, ini dengan ini juga negatif 2. Oh, berarti muncul negatif 2 kali negatif 2, berarti 4. M pangkat 3 dikali M pangkat 3 jadi M pangkat 6. M kali M berarti M kuadrat. Maka bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat, pangkatnya dikurang. Nah, seperti ini. Maka kan muncul jadi 4 M berpangkat 4. Jadi jawabannya adalah 4M berpangkat 4. Kemudian yang berikutnya, sekarang berkaitan dengan bilangan berpangkat pecahan, sama anak-anak. Jadi sama, jadi 8 kali A berpangkat 6 dipangkatkan sepertiga. Boleh jadi seperti ini, pangkatnya masuk 8 berpangkat sepertiga dikali A berpangkat 6 berpangkat sepertiga. Kemudian di sini ada sebuah bilangan berpangkat pecahan, maka anak-anak yang langkah berikutnya perhatikan, oh ini penyebutnya 3, maka 8 itu dirubah menjadi berapa pangkat 3. Nah, sepertiga dikali bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, kan pangkatnya dikali, berarti 6 dikali sepertiga. Maka ini 8 berapa pangkat 3-nya? Ternyata 2, maka sama seperti ini. Oh, ini boleh disederhanakan. Oh, ini 2K akan muncul 2 pangkatnya jadi A pangkatnya 2, jadi A2A kuadrat. Nah, ini berkaitan dengan soal tugas yang ketiga. Di tugas ketiga anak-anak banyak yang mengalami permasalahan, caranya sudah benar tetapi ada yang kurang teliti. Jadi mohon dicatat sehingga anak punya catatan untuk belajar kembali. Nah, kemudian yang berkaitan sekarang materi yang hari ini akan kita pelajari berkaitan dengan sifat-sifat bilangan akar. Nah, sifat-sifat bilangan bentuk akar adalah yang pertama yang anak-anak sudah. Nah, jadi kalau nanti ada sebuah bilangan berpangkat pecahan misalkan M pangkatnya per 2. Nah, ini kalau mau ditulis dengan sifat kan jadi begini, A berpangkat M kali setengah, karena M per 2 itu kan artinya M kali setengah. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk akar jadi akar A berpangkat M, sehingga pangkat setengah itu artinya akar pangkat 2 dari sebuah bilangan. Jadi setengah ini adalah nanti diganti dengan notasi dalam bentuk akar, yaitu akar pangkat 2. Jadi ini bacanya akar pangkat 2. Jadi dibaca akar pangkat 2. Jadi dibaca akar pangkat 2. Nah, ini anak-anak untuk berkaitan dengan sifat yang pertama. Sifat pertama berkaitan dengan akar pangkat. Oke, kemudian sifat yang kedua, sifat berkedua dengan bilangan bentuk akar.
Sifat yang kedua adalah seperti ini anak-anak. Jadi kalau ada bilangan berpangkat perkalian, jadi misalnya begini. Jadi ada bentuk perkalian gini, A dikali B di akar. Ini boleh ditulis nanti jadi sifat yang pertama, kedua adalah ini akar A dikali akar B. Jadi sifat yang kedua, perkalian dalam bentuk akar itu nanti boleh anak-anak tulis jadi akar perkalian bilangan. Kemudian sifat yang ketiga yaitu akar pembagian bilangan. Jadi akar A dibagi B atau nanti sebuah bilangan, nanti boleh juga jadi akar pembagian bilangan. Oke, nanti kita dengan contoh beberapa soal. Kemudian yang keempat yaitu berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi misalnya A akar N ditambah B akar N. Jadi kalau nanti dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan akar itu ada syaratnya harus jenisnya sama, artinya yang di akar sama baru boleh dijumlah. Kalau di situ nanti akarnya tidak sama, tidak perlu dijumlah. Sehingga kalau nanti menjumpai bentuk menjumpai bentuk akar penjumlahan di mana yang diakarkan sama, maka penyelesaiannya cukup bilangannya saja yang dijumlah, akarnya tetap. Begitu pula kalau nanti di situ bentuk yaitu bentuk pengurangan A akar N dikurangi B akar N, maka nanti jadi A dikurangi B akar N. Jadi sekali lagi anak-anak, untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk akar di situ ada syaratnya adalah di situ akarnya harus sama. Jadi kalau akarnya tidak sama tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Jadi misalkan contohnya begini. Kita dengan contoh aja, misalnya begini. Yang pertama misalkan bentuk perkalian, gitu. Misalkan gini. Misalkan nanti anak-anak menjumpai akar, misalkan gini. Misalkan contoh yang pertama. Misalkan akar 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, seperti misalkan. Nah, anak-anak nanti untuk mencermatinya di dalam bentuk penjelasan diperhatikan dulu akarnya sama belum. Nah, kalau belum berarti tidak bisa, atau mungkin kalau akarnya tidak sama maka itu tidak bisa kita lanjutkan penjumlahan. Tetapi kalau di situ akar atau bilangan di dalam akar sama, maka anak-anak boleh seperti ini. Seperti 2 ditambah 3 akar 3. Akar 3-nya nggak perlu dijumlah sehingga muncul di situ menjadi 5 akar 3. Jadi seperti ini anak. Jadi harusnya misalkan yang ini, misalkan di situ ada 4 di akar 2 dikurangi 2 di akar 3. Nah, seperti misalkan seperti ini. Nah, di sini anak-anak harus cermati dulu karena di sini akarnya tidak sama. Maka proses pengurangan ini tidak bisa, maka ya sudah hanya seperti ini. Jadi dia jawabannya jangan 4 dikurangi 2 akar 2 dikurangi 3, tidak bisa. Jadi selama di situ penjumlahan atau pengurangannya di situ akarnya sama, ini kan akar 3, yang akar 3 maka boleh dilanjutkan. Tetapi kalau nanti menjumpai pengurangan atau penjumlahan bilangan akar tetapi yang diakarkan bilangannya tidak sama, maka ini tidak bisa dijumlah atau tidak bisa dikurang. Ini tidak dapat, jadi tetap seperti itu. Jadi hasilnya ya seperti itu. Oke, kemudian sifat yang berikutnya kalau nanti ada bentuk perkalian seperti ini ya anak. Jadi kalau ada A akar N dikali B akar M seperti ini, maka cara mengalikannya ya berarti A dikali B seperti ini, kemudian akar ya N dikali M. Jadi kalau bentuk perkalian yang di situ melibatkan bilangan dan akar, mengalikannya ya bilangan dengan bilangan yang di luar akar dikali,
Kemudian bilangan di dalam tanda akar dikali. Misalkan contohnya seperti ini, 2 akar 3 dikali 3 di akar 5. Misalkan seperti ini. Maka cara mengalikannya bagaimana? Ya udah 2 dikali 3 yang di dalam bilangan di luar tanda akar dikalikan. Kemudian di situ 3 dikali 5. Maka hasilnya adalah 6 akar 15. Nah, ini anak sifat-sifat bilangan akar ini dengan contoh. Nanti selanjutnya kita akan mencoba membahas dengan contoh-contoh soal. Jadi di pertemuan keempat ini banyak materi berkaitan dengan pembahasan soal. Jadi tidak teori tetapi konsep, tetapi di sini nanti langsung dalam penyelesaian permasalahan soal berkaitan dengan bilangan akar. Sehingga sekali lagi mohon anak-anak setiap ada video pembelajaran dicatat, sehingga anak-anak punya arsip yang kemudian akan kita pelajari lagi. Harapan saya nanti setiap ada soal, anak-anak jangan hanya nonton penyelesaiannya tetapi dikerjakan kembali, sehingga anak-anak akan selalu tambah terampil. Jadi semakin anak-anak belajar matematika, semakin banyak soal yang dikerjakan, anak-anak akan semakin terampil dalam penyelesaiannya. Jadi matematika bukan materi hanya menonton tapi praktek langsung. Nah, kemudian materi yang berikutnya menyederhanakan bilangan bentuk akar. Nah, di sini saya dengan langsung aja dengan contoh beberapa soal yang harapan saya nanti anak-anak punya cara mencari caranya, kemudian anak mencoba mengerjakan kembali. Misalkan sini contohnya anak, sederhanakanlah bilangan akar berikut ini. Akar 12 ini adalah bilangan bentuk bulat. Nah, jadi bilangan akar. Jadi akar suatu bilangan syaratnya harus bilangannya positif. Nah, cara menyederhanakan bilangan bentuk akar 12 bentuklah menjadi bentuk perkalian bilangan. Jadi 12 di sini itu kan bisa banyak cara. Bisa 2 kali 6. Bisa juga 3 dikali 4. Nah, langkah berikutnya yang anak-anak kerjakan nanti adalah di situ anak-anak memilih dari bentuk faktor dari 12, di mana yang dipilih adalah di mana di situ ada faktor salah satunya bilangan kuadrat. Jadi 2 kali 6, 3 kali 4 ini sama-sama 12, tetapi tidak kita pilih 2 kali 6, tetapi yang kita pilih adalah di situ yang ada bilangan kuadratnya. Ternyata di sini 4 itu bilangan kuadrat. Maka kita rubah. Jadi akar 12 itu adalah akar dari bentuk perkalian 3 dikali 4. Nah, di situ berarti berdasarkan sifat perkalian bilangan, ini boleh ditulis seperti ini, akar 3 dikali akar 4. Jadi kan tadi ada sifatnya, sehingga di situ berapa akar 3 yang nggak bisa, ya tetap aja akar 3. Kemudian di situ akar 4 berapa nilainya nak? Yaitu 2. Maka akar 12 itu bentuk sederhananya adalah 2 akar 3. Sehingga sekali lagi untuk menyederhanakan bilangan akar nanti anak-anak harus terampil dalam memfaktorkan bilangan tersebut. Jadi faktor dari bilangan itu bisa lebih dari 2, mungkin 3, 4. Karena kemudian sini 12 itu 2 kali 6 atau 3 kali 4. Kemudian langkah berikutnya adalah dipilih dari faktor-faktor tadi ada yang mengandung atau terdapat bilangan kuadrat. Nah, ternyata 3 kali 4. Nah, karena 4 ini bilangan kuadrat, maka yang dipilih adalah yang di situ ada bilangan kuadratnya. Sehingga 12 berubah menjadi 3 kali 4. Maka di sini perkalian bilangan bisa akarnya jadi perkalian. Jadi akar 3 kali akar 4. Jadi akar 4 sendiri 2, maka 2 akar 3. Nah, sekarang kalau 18 sama, kita cari 18 itu faktornya berapa saja. Oke, 18 itu faktornya pertama bisa 2 kali 9. Bisa juga 3 kali 6. Ada lagi enggak? Nah, yang 18 itu. Bisa juga sini 1 kali 18, silahkan. Nah, dari faktor-faktor 18 ini anak-anak harus cermati di mana di situ terdapat bilangan kuadrat. Oh, ternyata yang terdapat bilangan kuadratnya itu di sini 9 ini.
Maka langkah berikutnya akar 18 itu bisa dirubah menjadi 9 dikali 2. 2 kali 9 dengan 9 kali 2 boleh, silakan. Kemudian karena ini bentuk akar perkalian bilangan, menjadi akar perkalian. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian akar 9 berapa, Nak? Yaitu akar 9 nilainya 3, maka 3 kali akar 2. Nah, di dalam bentuk notasi perkalian boleh tidak dituliskan, jadi langsung 3 akar 2. Nah, ini bentuk sederhana dari akar 18 sama akar 12. Nah, di situ ada soal dua lagi, akar 45 sama akar 72. Nah, silakan dicoba. Caranya sama, kita rubah bentuk seperti ini. Nah, ini anak-anak yang berkaitan dengan bentuk menyederhanakan bilangan akar. Nah, sekarang ada soal akar 45 dengan akar 72. Nah, anak-anak silakan dicoba. Nanti terus kita bahas. Silakan dicoba dulu. Yang akar 45 dulu, Nak. Akar 45 itu berapa? Kali berapa? Kemudian dicari dari faktor di situ yang terdapat bilangan kuadratnya. Jadi 45 itu kan perkaliannya bisa berapa? 3 kali berapa, Nak? 15. Kemudian bisa lagi 5 dikali 9. Ada lagi enggak faktornya? 3 kali 15, 15 kali 3 sama 5 kali 9. Ada lagi enggak? Kalau sudah cukup, kemudian dicermati dari situ. Yang terdapat bilangan kuadratnya mana? Ternyata ini, ada 9 ini. Oh, maka akar 45 itu bisa dirubah menjadi 9 dikali 5. Maka di sini jadi akar 9 dikali akar 5. Maka di situ akan muncul akar 9 berapa? 3 kali akar 5. Boleh ditulis jadi 3 akar 5. Nah, seperti ini. Jadi menyederhanakan bentuk bilangan bentuk akar, konsepnya adalah anak-anak terampil dalam memfaktorkan dari bilangan itu bisa dirubah menjadi berapa kali berapanya. Kemudian dari faktor-faktor tadi dicari yang ada bilangan kuadratnya. Kemudian yang 72. Ya, 72 di sini. 72 sekarang. 72 itu faktornya berapa saja, Nak? Kita ambil dari caranya membuat perkalian dari yang bilangan prima yang terkecil dulu. 72 itu 2 kali berapa, Nak? 36. Kemudian 3 kali, bisa enggak 3 kali? Bisa enggak 3 kali? Oh, enggak bisa, jadi ini enggak ada. Kemudian lagi 5 kali enggak bisa. 6 kali, kok bisa? Ini 6 kali 12. Kok bisa lagi berapa? 8 dikali 9. Ada lagi enggak? Nah, kalau sudah cukup, kemudian kita perhatikan yang terdapat bilangan kuadrat. Pertama ini 2 kali 36. Oh, ini kuadrat. 8 kali 9 ini kuadrat. Nah, ternyata ada 2 pilihan. Mana yang dipakai? Kalau ada 2 pilihan seperti ini, pakailah di situ yang satu bilangan kuadrat, yang satu bilangan prima. Jadi kalau ada 2 pilihan seperti ini, ternyata 72 bisa 2 kali 36, bisa juga 8 kali 9. 36 dan 9 masing-masing merupakan bilangan kuadrat. Tetapi yang dipilih adalah yang terdapat bilangan prima. Jadi kalau ada 2 pilihan, pilihlah yang di situ juga ada bilangan prima. Nah, ternyata 2 ini prima. Maka yang dipilih perkalian 2 kali 36. Maka akar 72 itu bisa dirubah menjadi 36 dikali 2. Maka di situ muncul akar 36
dikali akar 2. Nah, akar 36 berapa nak? Yaitu 6 kali akar 2. Karena bilang prima nggak bisa diakar, maka muncul 6 akar 2. Nah, ini berkaitan menyederhanakan bilangan akar. Nah, sekali lagi mohon ini pembahasan ini anak-anak dicatat di buku catatan sehingga anak-anak punya arsip. Jadi kalau suatu saat belajar, anak bisa membuka lagi catatan. Jadi harapan saya setiap ada video pembelajaran dicatat, caranya ya dicatat dulu 1 halaman, kemudian kalau terlalu cepat ya di pause, kemudian disalin. Jadi sekali lagi, matematika pelajaran praktek, artinya mengerjakan atau menyelesaikan, bukan materi pembelajaran membaca. Jadi beda dengan IPS. Kalau IPS hafalan memang harus banyak bacaan, tapi kalau matematika belajarnya bukan membaca catatan, tapi mengerjakan kembali soal-soal yang pernah anak-anak kerjakan. Jadi meskipun anak-anak pernah mengerjakan, kerjakan lagi. Karena mungkin bisa saja saat itu bisa mengerjakan, selang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, kemudian anak mengerjakan kembali, mungkin lupa caranya. Jadi sekali lagi, banyaklah latihan soal. Semakin anak-anak banyak latihan soal, semakin terampil dalam menyelesaikan soal matematika. Oke, ini yang berikutnya. Berikutnya berkaitan sekarang operasi hitung bilangan bentuk akar. Operasi hitung bilangan bentuk akar di sini yang saya khususkan adalah bentuk yang penjumlahan dan bentuk pengurangan. Dalam mengoperasikan hitungan bilangan bentuk akar, menjumlah atau mengurangi, tadi syaratnya apa anak-anak? Syaratnya adalah bilangan-bilangan akarnya ini harus sama. Jadi bilangan-bilangan akarnya ini harus sama. Nah, sekarang permasalahan C dan D kok beda? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi kita yang sederhana dulu. 3 akar 6 ditambah 5 akar 6. Dan karena di sini akarnya sudah sama, maka anak-anak bisa langsung. Berarti 3 ditambah 5. Ini dijumlah, akarnya jangan dijumlah, akarnya berdiri. Maka akan bernilai jadi 8 akar 6. Jadi kalau akarnya sudah sama, yang dijumlah bukan akarnya tetapi bilangan di luar tanda akar. Jadi seperti misalnya begini, 3 piring ditambah 5 piring, kan jawabannya 8 piring, tetapi piringnya di sini diganti dengan akar 6. Jadi seperti anak-anak waktu belajar bentuk aljabar. Jadi misalkan 3A ditambah 5A, kan gitu ya. Maka cara menjumlahnya gimana? Seperti waktu saat belajar di kelas 8, 3 tambah 5, 8. A-nya kan tetap tidak jadi 2A, jadi tetap 8A. Nah, konsepnya sama anak-anak. Cuma di sini A, di sini akar 6. Bedanya hanya itu. Jadi konsep pembelajaran aljabar saat anak belajar di kelas 8, konsepnya dipakai untuk penyelesaian bentuk-bentuk soal kelas 9. Kemudian yang nomor B, 7 akar 3 ditambah akar 3. Jadi ini akarnya sama. Berarti nggak masalah, bisa dijumlah. Permasalahannya di sini ada angka 7, di sini nggak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya bukan berarti 0, tetapi ada bilangan berapa anak sini? Yaitu 1. Sehingga maka menjumlahkannya ya udah tinggal jumlahnya 7 ditambah 1 akar 3. Maka hasilnya adalah 8 akar 3. Jadi kalau di situ tidak tercantum angkanya bukan berarti 0, tetapi bilangan 1. Jadi matematika itu adalah bahasa lambang, jadi tolong hati-hati mencermati notasi-notasi atau lambang. Sekarang kalau yang permasalahan A dan B sederhana, mudah, karena di situ kebetulan akarnya sudah sama. Nomor 1A tadi akar 6, sini akar 6, berarti bisa langsung dijumlah. Akar 3 langsung bisa dijumlah. Sekarang permasalahan nomor C, akar 45 seakar 20. Nah, ini angkanya tidak sama. Bisa nggak dikurangkan? Nah, kita akan coba bahas untuk nomor C sama nomor D. Nah, sekarang nomor C sama nomor D. Nomor C dulu. Nomor C sini akar 45 dan akar 20. Nah, berarti sebelum kita melakukan pengurangan,
diperhatikan dulu ini akar 45, ini akar 20, angka-angka itu tidak sama. Tetapi akar 45 bisa kita rubah. Karena 45 sendiri itu kan bisa dirubah, yaitu berapa? 3 kali 15. Bisa juga 5 dikali 9. Kemudian yang 20 itu kan bisa 2 dikali 10. Bisa juga 4 dikali 5. Nah, ternyata dari bentuk faktor-faktor bilangan 45 dan 20 ada di situ terdapat bilangan kuadrat. Jadi di sini ternyata ada 9, di sini ada 4. Maka akar 45 dirubah dulu. Berarti akar 45 itu dirubah menjadi 9 dikali 5 dikurangi akar 20. 20-nya dirubah menjadi 4 dikali 5. Berarti di situ jadikan gini, akar 9 dikali akar 5 dikurangi akar 4 dikali akar 5. Maka akar 9 berapa, Nak? Yaitu 3. Akar 5 dikurangi akar 4 berapa, Nak? Itu 2 akar 5. Maka di sini bentuk pengurangannya bisa jadi, oh ini akar 5, akar 5. Berarti bisa diselesaikan. Jadi 3 dikurangi 2, akarnya tetap akar 5. Berapa, Nak? Berarti 1 akar 5, atau biasa ditulis hanya cukup akar 5. Nah, ini ternyata akar 45 dikurangi akar 20 bisa diselesaikan. Caranya tadi menyederhanakan bilang bentuk akar dulu, 45 dirubah menjadi 3 kali 15 atau 5 kali 9. Nah, ternyata 9-nya bilangan kuadrat, maka 45 dirubah menjadi 9 kali 5. Begitu pula yang 20. Ternyata 20 itu bisa 2 kali 10, begitu pula bisa 4 kali 5. Nah, bilangan kuadratnya adalah 4. Maka itu jadi 4 kali 5. Sehingga 3 akar 5 dikurangi 2 akar 5. Jadi langsung 3 kurangi 2, 1 akar 5. Nah, ini yang nomor C. Sekarang nomor D. Nomor D 5 akar 6 sudah sederhana. Yang akar 54-nya belum kita rubah. 54 itu kan ternyata bisa dirubah berapa, Nak? Bisa 3 kali berapa? 18 gitu ya. Kan bisa itu. Jadi 3 kali 18. Bisa juga 2 kali berapa? 27. Bisa juga berapa, Nak? Berapa? 6 dikali 9. Nah, sekarang di antara faktor-faktor ini mana yang kuadrat? Ternyata 6 akar 9. 6 kali 9, maka 5 akar 6 dikurangi 9 dikali 6, kan itu. Maka muncul 5 akar 6. Boleh langsung begini, nah, akar 9 berapa? 3 akar 6. Jadi nggak perlu dibahas seperti ini, boleh langsung akar 54 akar 9 kali 6. Maka langsung aja akar 9 3 akar 6 tetap. Maka di situ 5 dikurangi 3 akar 6 berapa, Nak? Berarti 2 akar 6. Nah, ini permasalahan berkaitan dengan bentuk pengurangan bilangan akar. Jadi bentuk bilangan akar yang operasi hitungnya penjumlahan dan pengurangan. Sekali lagi, untuk bentuk penjumlahan dan pengurangan syaratnya adalah bilangan-bilangan yang di akar ini harus sama. Kalau belum sama, kita rubah dulu bilangan dalam bentuk akarnya, disederhanakan. Cara menyederhanakannya merubah menjadi bentuk perkalian dua bilangan. Salah satunya harus bilangan kuadrat. Yang berikutnya berkaitan dengan sekarang operasi hitung perkalian bilangan dan pembagian bilangan. Cara mengalihkannya kalau ini enggak ada syaratnya, jadi bisa langsung. Jadi 3 akar 2 kali 5 akar 3
tidak ada syarat di situ akarnya harus sama, tidak ada syarat. Jadi kalau perkalian dan pembagian tidak ada syaratnya, jadi tidak ada prasyaratnya. Cara mengalikannya gimana? Ya sama, ini berarti di sini, di sini 3 kali 5, di situ kali, jadi ini akarnya dikali 2 dikali 3. 3 kali 5 berapa nak? 15 akar 6. Jadi kalau untuk perkalian dan pembagian, anak-anak tidak perlu repot-repot menyederhanakan lagi. Di situ anak-anak bisa merubah. Kemudian yang nomor B ini anak-anak ada dua cara. Cara pertama ini boleh langsung dikalikan. Jadi ini di sini kalau 2 akar 3 dikali akar 27 berarti ini angka 1. Ini kan angka 1. Maka berarti sini 2 kali, ini akarnya dikali aja. 3 dikali 27. Maka 2 akar berapa nak? 3 kali 27 itu nak 81. Oh berarti 2 dikali akar 81 berapa? 9. Maka di situ muncul 18. Jadi 2 akar 81 ini artinya 2 kali akar 81. Nah akar 81 sendiri 9. Maka jadi jawabannya 2 kali 9 18. Jadi cara mengalihkan bilangan bentuk akar tidak ada syaratnya. Jadi silakan yang bilangan di luar akar dikalikan, yang di dalam akar dengan di dalam akar dikalikan. Jadi cara menyalihkannya sederhana, tidak serumit menjumlahkan atau mengurangkan. Nah ini. Kemudian boleh juga begini, akar 27 dirubah. Jadi boleh, ini cara yang kedua. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, cara pertama tadi langsung. Kalau ini 2 akar 3. Oh, akar 27 saya rubah. Jadi di situ kan 27 itu kan 9 kali 3. Seperti ini boleh. Berarti muncul 2 akar 3 dikali akar 9 berapa? Yaitu 3 akar 3 karena masih ada akar 3. Sehingga cara mengalinya sama. Ya ini 2 kali 3. Kemudian di situ akar 3-nya dikalikan aja. Oh berarti ini sama dengan 6 dikali akar 9. Maka akan muncul 6 dikali akar 9 berapa nak? Yaitu 3. Berarti nilainya 18. Sama. Jadi mau langsung boleh, mau menyederhanakan dulu akar 27-nya silahkan. Jadi untuk penyelesaian bilangan perkalian akar cukup menyederhanakan, cukup sederhana mengalihkannya. Bilangan yang di luar akar dengan bilangan yang di luar akar, bilangan akar dengan bilangan akar dikalikan. Nah ini yang sekarang yang pembagian. Kalau yang pembagian bagaimana? Akar 24 dibagi akar 3. Ini kan bentuk pembagian akar, boleh ditulis jadi seperti ini nak. Jadi ini boleh tulis akar 24 dibagi 3. Ini boleh. Maka berapa? Yaitu akar 8. Ini selesai udah. Tapi kalau soal pilihan ganda jawabannya ini belum sederhana. Karena ternyata 8 itu bisa kita rubah menjadi bentuk perkalian dua bilangan. Yaitu berapa? Yaitu 4 dikali 2. Nah ternyata akar 4 berapa nak? 2. Atau kalau masih bingung ya berarti ini akar 4 dikali akar 2. Maka akan muncul akar 4 itu 2 dikali akar 2. Maka jawabannya 2 akar 2. Jadi akar 8 itu 2 akar 2. Nah sekarang yang ini sama cara membaginya. Jadi boleh seperti ini, 6 per 2 kali, dan gitu boleh 10 per 5. Ini boleh seperti ini. Jadi 6 dibagi 2, 10 dibagi 4 muncul 6 dibagi 2 berapa? 3. 10 dibagi 5 berapa? 2. Nah seperti ini selesai. Jadi membagi dan mengalihkannya sama. Jadi bilangan yang di luar akar dibagi bilangan di luar akar, bilangan yang di dalam akar bagi bilangan di dalam akar. Ini boleh seperti ini. Atau mau ditulis seperti ini juga boleh. 6 akar 10 dibagi 2 akar 5.
Ini boleh, kemudian disederhanakan karena bentuk pembagian ini boleh. Disederhanakan, ini 3, oh 5 dibagi 10 ini 2, oh jawabannya berarti 3/2. Jadi bukan akarnya hilang, tapi yang dibagi bilangannya. Jadi 10 dibagi 5, 2. Maka di sini ini kan 1, 1. Semua kan bilangan di akar kan akan nilainya bilangan 1 dikali itu kan akan selalu menghasilkan 1. Maka hasilnya 3/2. Jadi kalau mau menyederhanakan bentuk akar, terus disederhanakan bukan berarti akarnya hilang, tetapi yang sederhana itu bilangan di dalam tanda akarnya. Nah ini berkaitan dengan bentuk perkalian dan bentuk pembagian. Nah itu mungkin untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan operasi hitung bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Sekali lagi, anak-anak, untuk pertemuan yang keempat ini memang saya sengaja pembahasan soal. Harapan saya dengan pembahasan soal nanti anak-anak bisa mengulang kembali soal-soal ini dengan cara ini mohon dicatat, kemudian kerjakan kembali. Kemudian kalau nanti anak-anak mengalami kesulitan, catatannya dibuka. Jadi sekali lagi, matematika adalah bukan membaca catatan, tapi sekali lagi mengerjakan kembali soal-soal yang sudah dibahas. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang keempat ini. Mungkin ada kata salah, ada tulisan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sekali lagi, mohon catatan harus tetap ada untuk mengingat anak-anak dalam belajar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.